Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh ya, ini saya hapus dulu. Yang PPO ini saya hapus dulu. Saya kasih contoh yang nggak pakai VLAN. Tadi kan interface-nya saya masukkan VLAN. Makanya di langkah-langkahnya ini buat interface. Sekarang saya demokan yang tanpa VLAN. Langsung ke interface langsung. Caranya, komputer Anda pastikan nggak ada IP-nya dulu. Ingat ya, komputernya nggak ada IP-nya ini ya. Makanya ini kan identifying kan. Komputernya nggak ada IP-nya. Terus kabelnya, kabel strike-nya Anda tancapin ke Ether 3 router Anda. Kalau di kalau di soal pelajaran AIJ itu kan Ether 1 ke internet, Ether 2 ke VLAN kan, ke switch kan. Ether yang 3 sampai 5 kan kosong. Sekarang saya demokan, kita tancapin ke 3, 4, 5, ke 3 lah misalnya. Pastikan seperti ini. Pak, ini identifying Pak, nggak apa-apa. Kita setting MikroTik nggak butuh IP, kita butuhnya MAC address saja. Kita masuk ke Winbox. Saya disconnect dulu lah supaya Anda tahu dari awal. Ini saya rekam nanti di rumah dilihat lagi nih nganggur. Klik yang ini. Pak, ini kok 00 Pak? Ini kan Ether 3 nggak ada IP-nya ya. Ether 3-nya nggak ada IP-nya, makanya 000 ya. IP yang tampak di sini tuh bukan IP komputer sampean tapi IP-nya MikroTik. Berarti kalau Anda tancapin ke Ether 2 no IP ini, berarti Ether 2-nya no IP ini. Ini kok 00 Pak? Soalnya di MikroTik saya Ether 345 nggak kanggo, berarti makanya 0 ya. Ini saya tancapin ke Ether 3 ya. Anda klik Mac-nya, masukkan passwordnya. Kalau saya admin passwordnya 1. Enter. Kita lihat di sini. Ether 3-nya ini kan kosong ya. Anda lihat di IP address. Ada nggak Ether 3-nya ini? Nggak ada ya. Ini terakhir contoh. Tapi ingat, besok pengembangannya kalau Anda misalkan nyeting PPOE di VLAN harus bisa. Videonya tetap buatin tadi. Sekarang saya ajari sampai cara setting PPOE tanpa VLAN. Langsung di interface-nya. Berarti langkah pertama adalah kasih IP dulu. Di interface VLAN tadi, di interface yang rencananya mau kita buat VLAN, berarti klik add, IP-nya terserah sampean. Saran saya gunakan IP privat, terserah kelas A, kelas B, kelas C. Contoh menggunakan kelas B misalkan. Kelas B itu IP privatnya mulai dari 172.16, 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Terserah sampean, gunakan IP privat ya, wis. Saya nggak bahas IP privat hari ini ya. 172.16. Misalkan nomor absen saya berapa? Absen saya misalkan 100 Pak. 100.1 misalkan Mas. Ingat yang ketiga itu adalah nomor absen. 172.16 absen sampean titik 1 slashnya. Contoh, misalkan kita buat slash 24 misalkan. Kalau misalkan nanti kliennya ada 254 klien. Buat siapa Pak? Buat Ether 3. Oke. Ether 3. Kita klik apply, kita kasih keterangan di sini Mas. Komen PPPoE min server. Ini servernya ya, servernya. Oke, enter. Klik oke. Pak Ihya, saya pengen Pak di Ether 3 ini, saya hancurkan dulu ya, saya disable dulu lah daripada fitnah, tak disable dulu lah. Supaya Anda fokus ke sini aja lah. Ya. Di sini kan Ether 3. Ether 3 itu supaya ada keterangannya juga di sini ditambah di interface. Ether 3 ini Anda klik kanan, Anda pilih komen, kasih keterangan. PPPoE server. Anda kasih main gak apa-apa, underscore gak apa-apa, kayak spasi gak apa-apa, terserah sampean. Yes, beres seperti itu. Kalau sudah, sekarang kita buat poolnya. Biasanya kalau kita kan buat DHCP servernya. Biasanya lo yang VLAN server, VLAN API lo biasanya lo. Mas ini Mas IP DHCP kan ada VLAN API, VLAN server kan biasanya lo. Lah kalau PPOE Anda nggak usah buat DHCP di sini. Buatnya di mana Pak? Di sini Mas, IP pool. Di sini Anda buat. Gitulah. Tapi harus itu hitungannya, ring IP-nya itu yang dibagikan harus sesuai dengan itu hitungan. Sampai nih angel-angel, saran saya, sampai pancing aja gawe di DHCP server, mancing tok, ya. Caranya apa sih mancing tok ini loh Mas? Sampai nggak misalkan Pak soal itu 128 Pak, 28 piro Pak ya. Sampai daripada angel-angel ada triknya. Selain tanya di internet, loh Pak ini guru nyambung internet Pak. Di internet kan ada kalkulator subnetting. Iki guru nyambung internet Pak ya, oke. Nomor 2 nggak software. Nah, masalah nggak ngerti software ya Pak. Software itu iki misalnya ya, kalau di laptop saya tak install program namanya IP kalkulator, namanya ini Bitcricket. Gitu. Misalkan IP-nya tadi kan masuk ke subnet Mas ya, subnet IP-nya tadi kan 172, titik nomor absen saya 100.1. Pak, mintanya bukan 124 Pak, soalnya Pak yang dibuat Pak. Mintanya berapa Mas? 128 Pak misalkan. 28 piro Pak ya. First host-nya berapa, last host-nya berapa. Kalau pakai software muncul di sini Mas. Oh, pertama 225, terakhir 238. Nah, nggak software lah Pak. Masalahnya aku nggak duit software Pak. Oke, ini kayak oleh internet enggak duit software. Langkah yang ketiga,
pakai bantuan sistemnya Winbox. Ya apa caranya ya? Ini caranya, Pak. Nek Winbox, nek Linux gak iso, nek Linux maksud berani. Nek Linux gak iso. IP, nek Linux kudu itu manual nek Linux. IP DHCP server. Lho Pak, jarine guruku kalau nggak DHCP server. Enggak, ini kayak bantuan, aku tak hapus. Kayak bantuan tok, Pak. Gak cuma orang murid kayak bantuan. DHCP setup. Pilih untuk ini, Ether 3, Pak. Klik next. Sorry, ini lah, tak pas nobisan lah. Tak pas nobisan. IP address bukan 24, tak 28 lah misalnya. 28. Tak pas nobisan. Klik apply, oke. Maka nanti Anda masuk ke IP DHCP server, DHCP setup. Pilih yang Ether 3, Mas. Klik next. Next. Nanti di sini muncul, Mas. Next. Address give out. Ini yang di bagian 2 sampai 14. Oh, ternyata nek 78 ini 2 sampai 14 gitu. Nek sampean gak paham ngitungnya loh ya. Sampean aku pinter, Pak. Ya wis hitungan. Wis. Ini kita copy, Mas, Mbak. Tak copy, seret kita copy. Klik kanan salin, klik kanan copy, Ctrl C, silakan terserah sampean copy atau klik kanan salin. Udah cancel aja. Wong apa kayak nyuntut kok. Nek mari iki ditutup enggak DHCP server. Lho kok kayak otomatis, Pak. Sehingga iso kayak otomatis tuh sistemnya PPW bisa seperti itu memang. Enggak pakai DHCP server. Khusus PPOE lo ya. Kalau sampean VLAN AP, VLAN kudu butuh DHCP, nek gak ngono, IP ini klien sampean kudu manual, kudu ngelopor dhewe. Masuk ke sini, add jeneng ngono terserah sampean jenenge sesuai dengan soal. Misalkan soalnya njaluk iki, Pak. PPPOE misalnya ya, misalkan contoh misalkan. Ini contoh lah terserah sampean. Paste di sini alamatnya. Ini adalah alamat yang mau dibagikan ke klien. Paste. Daripada sampai ngitung, ini non tricky. Kalau sudah klik apply, kasih nama di sini, kasih keterangan, kasih label, kasih keterangan. PPPOE min contoh, misalkan contoh. Wis. Kalau sudah klik OK. Kalau sudah, sekarang kita setting di sini, Mas, di PPPP. Ingat ya, yang pertama Anda buat IP di interface tadi, sudah, Pak. Yang kedua buat poolnya, sudah, Pak. Yang ketiga setting PPPoE servernya. Kita setting. Ini nggak pakai kan lagi, Mas. Add jenengi terserah sampean. PPPoE. Misalkan latihan. Tadi contoh. Apa wis, pakai latihan aja ya. Ini buat siapa, Pak? Buat Ether 3, ya kan? Ether 3. Wis, udah selesai. Cuma gini aja. Klik apply, oke. Udah ya. Ini latihan lo ya. Atau gini lah, PPPoE Ether 3. Itu aja. Ether 3. Yang tadi tak samakan lah, Mas. IP pool Ether 3. Nah, wis. Ether 3. Ctrl A, Ctrl C, klik apply, komennya diganti payak V. Oke. Wis ya. Ingat, jaringan itu apa kata si nyeting, apa kata sampean ya. Klien sampean, konsumen sampean itu terserah sampean. Masih setting lo, Mas, wifi ku, Mas, terserah sampean. Tinggal sampean tanya wifi jeneng nopo, password piro gitu aja. Kalau sudah selesai seperti ini kan PPOE server sudah selesai, Mas ya. Langkah berikutnya buat profil. Oh, jelali profil. Add. Oh, ini Pak yang paket 5 megahan, Pak, misalkan. Itu terserah sampean. Jeneng noe lho gini, paket, namanya nggak harus profil, Mas. Paket huruf kecil, Pak, gak sopan, Pak. Paket 5 mega. Berarti nanti upload downloadnya 5 mega misalkan. Ingat ya, Anda harus kalau membuat bandwidth sesuaikan dengan Anda yang Anda dapatkan di ISP. Contoh, Pak, di rumah saya berlangganan yang paket 5 mega. Anda nggak bisa nyeting 10 mega. Ya gimana, Mas? Sampai dapatnya dari Telkom aja 5 mega, Mas. Lupa ada pilihannya, Pak. Iya, pilihannya, tapi nggak masuk akal, Pak. Lupa iya kok iso, Pak. 5 mega kok 10 mega. Soalnya di Telkom di sini ini pakai gamer 100 Mbps. Makanya bisa. Tapi kalau di rumah Anda langganan 10, jalur 20 gak bisa. Gitu. Ya harus masuk akal lah ya. 5 MB, Mas ya. 5 MB di sini. Local address ya Anda lebono IP ini Ether 3 sampean. Sing iki mau apa? IP addresses. Cilik apa ya? Ya wis, tak cilik no. Klik. Iki IP ini sampean copy, Mas. Anda double klik. Nek gak gelem ngetik loh. Sampean copy. Ini, gak usah slash. Ingat gak usah slash. Di copy. Template oke ini. Seperti ini. Terus remote address adalah alamat yang rencananya mau disewakan, mau dibagikan, mau dikasihkan ke klien PPOE. Gitu. Klik, pilih oke ini, Mas.
PPOE tertiga pilih. Lho kene iki ono nek nduk kono mau gawe, nduk pul mau lho. Nek nduk pul gak gawe sepurane gak ono, Pak. Pilih yang gini, Pak. Nah, udah. Kalau sudah sekarang masuk ke protokol. Di sini Anda pilih yang use encryption yes. Oke, beres. Jangan lupa ya ini ya paketnya 5 mega sesuaikan dengan paketannya. Ini IP-nya Ether 3 sampean. Remote-nya IP yang dibagikan. Terus protokolnya pilih yang ini yes. Limitnya misalkan ada batas. Tadi kan batasannya kan 5 MB upload download-nya kan. Kita pilih di sini. 5 gitu. Kalau sudah sekarang kita pilih yes. Ini maksudnya satu akun untuk satu perangkat, nggih. Satu akun untuk satu perangkat. Klik yes, klik apply, ini, oke, gitu Pak. Kalau sudah beres, sekarang kita coba, ini doa sini Mas. Pak, saya ingin tahu Pak, gimana caranya klien yang di rumah yang pakai PPOE server itu connect. Caranya gini Mas. Tadi di video saya belum ada. Caranya gini. Ini saya tutup dulu Mas, yang ini. Ini saya tutup dulu daripada fitnah, tutup gini. Sekarang saya koneksikan ke ini. Ini kan ada di rumah sampean. Ini ke komputer sampean di rumah, ini dari providernya dari Telkom misalkan. Kita tancapin sini. Tidak lepas dulu ya. Kan tujuannya kayak nyeting dok ini. Ini Mas, ini. Ini. Langsung kan ya guys, kalau kau kalau dilebokno Pak user Pak. Sorry, kurang satu Mas. Mohon maaf. Usernya kalau tak lebokno Mas. Saya belum buat user, sorry. Sorry. Di sini kalau pakai Winbox versi ini 337 itu ada fitur, di sini ada fitur namanya auto reconnect. Biarin aja dia connect sendiri. Gitulah. Kalau sudah masuk lagi ke PPP, mohon maaf saya belum buat user Mas, buat akun belum, masuk ke secret. Klik add, ini buat 100 bisa. Pak, kalau klien saya rumah itu ada 100 masuk nggak bisa dijen, Pak. Enggak. Bisa di-generate Mas, pakai program, pakai makhluk namanya userman. Ya, kapan-kapan tak tahu ya, mau panjang umur. Oke. Kita buat user namanya misalkan di ini misalkan YPM gitu ya. Passwordnya YPM. Pak nggak kelihatan nggak bintang-bintang, tampilkan Mas. Sampai admin ini kok. Hide password tampilkan ini. Kalau pengen menghidden ya ada fiturnya semua lah ini. Servisnya kita sesuaikan tadi servisnya. Tadi kan milih PPOE ya, PPOE. Profilnya tadi kan kita udah buat profil kan yang 5 mega tadi loh Mas. Buat di sini. 5 MB upload downloadnya upstream downstream. Klik apply, oke. Udah selesai. Kita coba sekarang. Kita lepas sementara. Nah, ini kita tancapin ke port 1. Ada tulisan lagi. Port 1. Berarti orang connect internet itu nggak hanya pakai tethering, hotspot, wifi, bisa pakai namanya PPPoE. Gitu. Sekarang kita coba akses. Kita cek ya. Ini masih silang. Perhatikan masih silang. Ini kabelnya kabel strike. Kita tancapin di sini. Bismillah. Kita tunggu sampai connect lah ya. Kalau kabelnya masanya benar normal connect. Kita tunggu. Oke. Sekarang kita cek lagi melalui sini. Ini videonya yang tadi udah upload ya. Anda lihat tadi di rumah masuk ke playlist namanya Excellent Class. Masuk sini misalkan. Ketik IP-nya ini gateway-nya. Pak, ini IP-nya berapa Pak? Gampang. Saya melihatnya gini aja Mas. Klik kanan, status. Anda lihat ini kan connect internet, detail. Gateway itu IP-nya router sampean tinggi-tinggi sampai lek jangi nduk ndiae kepinter nduk warkop apa nduk rumah sakit piro tapi aja diganggu ya. Kok mentang-mentang pinter diganggu ya aja diganggu lah ya. Jangan disalahgunakan. Kok aku kayak sesalah dulu dilarang saling mengganggu gitu ya. Sampai lihat Pak, saya bikin IP-nya routernya nduk rumah sakit kirane piro Pak? Sampai ngomong Mbak, iki password piro? Mbak iki password Morat-Marit teman bola. Morat-Marit mari jelas. Sampai lihat nduk kuno. Settingannya, cuman kadang-kadang user kan gak mikir ikut penting internet kan buka WA beres gitu ya. Dan lihat isi didelok gateway ini piro, Anda bisa nge-remote gitu ya. Tapi ya sudah dicoba lah, bahaya gitu ya. Klik. Sekarang kita coba di sini masuk IP-nya 192.168.01. Kita refresh gitu aja lah. Reload F5. Kita masukkan passwordnya. Ingat passwordnya jangan sampai lupa. Besar kecil pengaruh. Oke. Kalau sudah sekarang kita simpen lah ya. Yes. Ini kan pakai PPOE kan ya. Tapi ini kan pakai IHA kan ya. Tadi namanya kan bukan IHA, namanya kan YPM. Kalau misalnya usernya nggak paham, anggernya nyeting hasilnya ya nggak sesuai harapan. Kita lihat lah sekarang. Sekarang kita coba cek dia tadi kan ada user namanya IHA ya. Bentar. Ini saya ada user namanya IHA aja. Tadi soalnya ada user namanya IHA. Gak kebenaran gitu ya.
Ini masih bisa connect, soalnya tadi ada user namanya ya. Namanya misalkan tak ganti yang lain lah ya. Supaya error. Misalkan namanya Udin ya. Udin gitu aja lah. Contoh lah ya. Udin. Samsudin, Gus Samsudin gitu ya. Kita lihat hasilnya. Meskipun kabel dipasang benar, kabel masangnya benar, instalasinya benar, lampu dimurup, regane 1 juta, tapi ini nggak ngerti Pak, nggak ngerti caranya tinggi, ya podo ae, nggak bisa connect gitu ya. Kita masukkan tadi namanya YPM tadi ya. YPM. Kita coba save. Kalau benar, nanti di sini connect replay lah. Kita tunggu sebentar. Ya proses. Nah, connect kan ya, gitu. Pak, tadi kan settingannya profilnya tadi kan dibuat 5 mega. Kita coba sekarang. Kita coba. Terserah sampean ya, di sini ada teknologi, networking, test bandwidth, ini macam-macam. Ini adalah daftar situs untuk test bandwidth. Contoh lah, ini aja lah, fast.com. Ini nanti hasilnya nggak sampai 6, 4, berapa gitu lah. Itu. Iya, itu nggak sampai ini. 3, intinya nggak sampai 5 lah ya. Wes beres. Kalau sudah, sekarang kita lihat, Pak, ciri saya pengen tahu Pak. Saya kan di router saya kan pengen tahu klien yang connect pakai PPOS itu ada berapa. Nilainya gini Mas, masuk ke sini. Tapi di sini kan saya koneksinya nggak bisa kan ya. Ini soalnya pakai itu. Mohon maaf ini saya pindah. Ngeceknya saya pakai ini nggak ada wifi-nya soalnya di sini. Ini kita aktifkan menurut saya. Berarti ini saya masuk ke tak cukup kabelnya. Kabelnya saya pindah. Oke ya, perhatikan lagi, kita coba lagi, kita cek Mas. Kita masuk ke mikrotiknya, kita connect atau enter. Kita masuk ke PPP, point to point protokol. Kita masuk ke interface Mas. Anda kalau ingin tahu siapa yang connect ada 2 cara. Yang pertama masuk ke interface atau masuk ke active connection. Kalau ingin tahu siapa aja yang connect, klik. Nah ini ada user namanya YPM. Dia connect, dia dapat IP 100/14. Atau dari sini Mas, interface ini boleh. Nah ini ada klien namanya YPM. Kalau misalkan, mohon maaf ini kalau misalkan saya lepas yang ini kan YPM ya. Ini saya lepas, maka disitu hilang juga. Kita lihat tuh, hilang. Kalau saya tancapin lagi, makanya kalau di rumah, di Telkom di rumah, kalau dilepas ya dari servernya sana ya hilang. Kalau tancapin lagi otomatis, soalnya dibuat otomatis sama Telkomnya. Connect lagi. Dia ngedayarnya otomatis gitu loh. Beda sama komputer kita. Udah ya, beres ya. Nah, ini nanti dilihat nih, saya upload di YouTube saya. Beres. Udah pengen ngecek dari HP bisa Mas. Di HP sampai yang tadi mau kan ya. Gini caranya gini Mas. Ini tadi kan wifi-nya namanya excellent class ya. Berarti di HP saya paketannya saya matikan. Paketannya nggak dimatikan nggak apa-apa sih. Kita matikan aja lah supaya adil. Caranya lihat gini. Anda misalkan lupa nggak bawa laptop misalkan, Pak. Saya pengen tahu Pak, yang connect siapa aja Pak. Anda tinggal connect ke wifi yang ada di rumah sampean. Kalau servernya ada di rumah sampean. Ini contoh servernya ada di rumah sampean misalkan. Wifi-nya ini tadi namanya excellent class. Excellent class passwordnya tadi 12348. Kalau Anda nggak tahu, ditampilkan gambar mata diklik 123456778. Ingat passwordnya jangan seperti ini di rumah ya. Nge-lag ya ini ya. Bentar, ini mungkin ketarik kabelnya ya. Oke, saya connect ke wifi excellent, passwordnya ini ya, 123456778 ya. 428. Oke, sambungkan. Ini sudah connect, sebentar. Kabelnya ini, bentar. Connect ke excellent class. Oke. Oke, ya ini sudah connect. Terus Anda tinggal masuk ke Play Store. Di Play Store Anda ketik program namanya Tethering, Tether app ini loh, TP-Link Tether ya. Anda install, Anda buka, habis Anda install Anda buka. Ini ya, TP-Link Tether. Seperti ini tampilannya.
Nanti muncul di situ langsung TLWR2820. Berarti perangkat TP-Link itu bisa di remote, bisa diakses melalui HP juga. Selama kita connect satu jaringan sama dia loh ya. Tinggal kita klik ini, di sini bisa kita tahu kliennya connect berapa. Ini passwordnya apa? Tinggal diklik aja di sini. Nah, ini muncul passwordnya. Terus Anda lihat dia connect-nya ini pakai apa? Pakai PPOE apa pakai DHCP client atau pakai yang lain. Kita klik gambar internetnya, diklik gambar internetnya muncul. Oh, dia koneksinya pakai PPPoE. Username-nya ini, passwordnya itu. Baik lagi kita bisa tahu kliennya juga. Ini tinggal diklik kliennya muncul Vivo. Seperti itu ya. Ini caranya ngecek ya. Termasuk kita mau merubah misalkan mau merubah modenya. Di sini ada pilihannya, Mas. Modenya dirubah. Mau jadikan apa sampean? Router, access point, ring extender atau yang lain. Bisa juga di sini kasih batasan misalkan gitu ya. Di sini ada cost bandwidth-nya diatur bisa di sini gitu ya. Terus di sini ada juga parental control untuk ngecek misalkan gini, situs yang boleh dibuka apa, yang nggak boleh dibuka apa, di sini bisa diatur. Di TP-Link-nya ada pengaturan seperti itu. Termasuk juga Anda bisa memutus koneksinya juga dari sini ya. Misalkan seperti ini klien kan ya, ini Vivo kan ya. Di sini ada keterangannya juga di sini nanti. Kalau mau mengganti apa iconnya bisa dari sini juga. Gitu. Oke, seperti itu. Ini cara ngecek perangkat TP-Link melalui perangkat mobile Anda.